sahabat Pramita, selamat siang. Salam sehat bagi sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali rasanya jumpa lagi kita dalam acara Healthy Talk IG Live pramitalab.id bersama saya Rifka Octavia yang akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan. Ya, sahabat Pramita, sesuai dengan tema treasure tadi, kita akan membahas materi hari ini dengan tema sperma rusak memang bisa ya. Ya, di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh Dr. Klarinda Hermanto, di mana Dr. Klarinda Hermanto ini adalah dokter konsulen layanan medis Pramita Lab Cabang Magelang yang sudah bergabung sejak tahun 2016 hingga saat ini. Dr. Klarinda Hermanto telah menempuh pendidikannya di Universitas Kristen Maranatha dan lulus tahun 2014. Ya, langsung saja kita sapa dokter kita pada siang hari ini. Selamat siang Dokter Klarinda, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Ripka, selamat siang sahabat Pramita. Perkenalkan, saya Dr. Klarinda Hermanto, saya dari Pramita Lab Cabang Magelang. Pada siang ini, saya akan membawakan materi Healthy Talk, yaitu sperma rusak memang bisa ya. Tonton terus, karena nanti di akhir acara akan ada apa Mbak Ripka? Ya, akan ada hadiah ratusan ribu rupiah yang berupa top up e-wallet sebesar 100.000 rupiah dan juga e-voucher pemeriksaan laboratorium sebesar 250.000 rupiah yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Jadi bagi sahabat Pramita yang ingin bertanya, jangan lupa diketik pertanyaannya di kolom komentar IG Live pada siang hari ini dan juga berikan pertanyaan-pertanyaan unik karena kita akan memilih 3 sahabat Pramita yang akan mendapat hadiah tadi. Ya, jangan lupa juga bagi sahabat Pramita untuk share IG Live pada siang hari ini supaya kita bisa sharing atau belajar bersama tentang kerusakan sperma pada siang hari ini. Nah, dokter, materi kita siang hari ini menarik sekali ya dokter ya, karena sepertinya dari materi ini tidak terlalu banyak tahu dari sahabat Pramita nih, atau tidak banyak dibicarakan oleh sahabat Pramita. Nah, mungkin dokter bisa langsung saja dijelaskan tentang sperma rusak ini, apakah kenapa bisa, penyebabnya seperti apa, faktornya bagaimana, dan juga pencegahannya apa saja. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Ripka atas waktunya. Baik sahabat Pramita, mungkin ada di antara sahabat Pramita yang sedang berusaha memperoleh keturunan tapi belum mendapat, kemudian mengalami keguguran berulang, sedang melakukan program misalnya inseminasi dan program bayi tabung, tapi belum juga memperoleh kehamilan atau memperoleh keturunan. Kondisi ini kita sebut dengan infertilitas. Nah, infertilitas ini adalah gangguan reproduksi di mana pasangan suami istri yang sudah menikah melakukan hubungan seksual sudah secara teratur selama 12 bulan dan tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi belum memperoleh keturunan atau belum dapat mencapai kehamilan. Nah, dewasa ini 15% dari pasangan suami istri itu mengalami infertilitas. Hal ini menjadi penting. Infertilitas itu sering sekali kita pikirkan ya sahabat Pramita hanya dari segi faktor perempuannya saja. Padahal menurut penelitian terbaru 30% dari infertilitas itu disebabkan oleh faktor dari pria. Nah, hal ini menjadi penting karena infertilitas pada pria itu salah satunya ditandai dengan sperma yang rusak atau tidak sehat. Penyebab infertilitas dari pria itu sebenarnya macam-macam. Bisa gangguan dari produksi spermanya, kemudian bisa faktor idiopatik, faktor genetik, kemudian bisa juga karena penyakit, misalnya varikokel, kemudian penyakit infeksi, penyakit keganasan, atau gangguan hormon.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, infertilitas pada pria ini erat hubungannya dengan sperma yang rusak atau sperma yang tidak sehat. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui sperma rusak atau tidak sehat tadi? Tentu kita perlu melakukan pemeriksaan, mulai dari anamnesis, riwayatnya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian mungkin dilakukan pemeriksaan hormonal, hormon-hormon pada pria. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan analisis sperma. Nah, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang penting karena lewat pemeriksaan analisis sperma, sahabat Pramita dapat membedakan sperma yang sehat maupun tidak sehat atau rusak. Nah, sperma sehat ini tentu sangat penting karena sperma yang sehat itu diperlukan untuk dapat membuahi sel telur sehingga kehamilan dapat terjadi. Nah, sahabat Pramita, pemeriksaan analisis sperma itu dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dari sperma. Sperma tadi akan dilakukan pemeriksaan oleh analis laboratorium, baik secara makroskopis maupun juga secara mikroskopis. Makroskopis itu maksudnya dengan pemeriksaan dengan panca indera. Pada pemeriksaan makroskopis, sperma akan dinilai baik dari segi warnanya. Kalau sperma normal itu sahabat Pramita, warnanya abu-abu keputihan, kemudian seperti putihnya itu seperti mutiara. Nah, apabila ada perubahan warna, misalnya warnanya menjadi kekuningan atau kehijauan, berarti mungkin ada proses infeksi di situ. Berarti spermanya menjadi tidak sehat ya. Selain itu, perubahan warna menjadi kemerahan atau kecoklatan, itu juga mengindikasikan adanya darah di situ. Nah, selain warna, sahabat Pramita, nanti juga akan dinilai volumenya, jumlahnya juga akan dinilai. Kemudian baunya dari sperma juga akan dinilai. Bau sperma itu khas. Apabila baunya menjadi tidak khas, misalnya baunya berubah menjadi amis, itu bisa menandakan terjadi proses infeksi. Nah, hal ini menjadi penting untuk diperiksa karena dapat menyebabkan kualitas spermanya menjadi buruk dan pembuahan pun sulit terjadi. Sebenarnya tidak hanya mempengaruhi pembuahan ya sahabat Pramita, karena sperma ini akan menjadi cikal bakal dari janin yang sehat, kemudian anak yang sehat. Jadi sangat penting untuk diperiksa. Nah, selain warna, kemudian volume, juga akan diperiksa pH atau keasamannya, kemudian waktu pencairan atau likuifaksinya. Seperti kita ketahui, sperma yang normal itu tidak cair, melainkan sedikit kental. Ini juga akan kita periksa waktu pencairannya apakah normal atau tidak. Nah, setelah diperiksa secara makroskopis, analis laboratorium akan memeriksa sperma kita secara mikroskopis, yaitu di bawah mikroskop. Nah, nanti temuan-temuannya tidak kalah penting, karena akan diperiksa salah satunya adalah pergerakan atau motilitas dari sel sperma. Nah, seperti kita ketahui, sahabat Pramita, sperma yang baik itu sperma yang bergerak progresif atau lurus ke depan, karena dia harus dapat mencapai sel telur. Nah, apabila terjadi anomali, misalnya spermanya gerakannya tidak progresif atau non-progresif, jadi gerakannya tidak maju ke depan, bahkan malah bergerak di tempat atau berputar saja, atau bahkan tidak bergerak, ini menjadi suatu kelainan yang harus dicatat. Kemudian dari segi morfologi atau bentuknya, itu juga akan diperiksa sahabat Pramita. Morfologinya, seperti kita ketahui, sperma normal itu memiliki bagian kepala, kemudian bagian leher, dan bagian ekor. Nah, ini akan diperiksa secara detail secara mikroskopis. Jadi bentuk dari kepalanya, apakah oval, batasnya tegas atau tidak, ukurannya sesuai atau tidak, kemudian leher dan ekornya, apakah ukurannya sesuai atau bercabang, atau bahkan ada defek
tidak ada ekornya itu dapat terjadi dan akan diperiksa dan kita ketahui melalui pemeriksaan ini. Nah, selain morfologi dan motilitas atau pergerakan, juga akan diperiksa jumlah dari sel spermanya per mili. Apakah mencapai 16 juta per mili atau tidak? Karena semakin banyak sel sperma, tentu pembuahan makin mudah terjadi. Selain itu, juga akan diperiksa vitalitasnya atau jumlah sel sperma yang hidup. Mungkin sel spermanya banyak, tapi jumlah sel yang hidup tidak banyak atau tidak sesuai. Ini bisa menjadi suatu temuan atau indikator sel spermanya kurang baik atau rusak. Nah, dari pemeriksaan analisis sperma itu akan disimpulkan apakah sel spermanya sehat atau tidak. Ini menjadi hal yang penting untuk dapat memperoleh kehamilan. Nah, penyebab dari sel sperma rusak tadi seperti saya jelaskan di depan itu dapat dipengaruhi oleh faktor usia. Jadi menurut penelitian, usia yang makin tua, yaitu 35 sampai 40 tahun ke atas, ditemukan sel sperma yang rusak semakin banyak. Jadi infertilitas pada usia-usia tersebut makin banyak terjadi. Selain itu, bisa juga karena penyakit infeksi, penyakit varikokel. Nah, sahabat Pramita, selain penyebab-penyebab yang tadi, dapat juga kerusakan sperma itu disebabkan oleh faktor-faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan yang buruk, misalnya merokok, kemudian konsumsi minuman berkafein, minuman beralkohol, itu juga dapat berpengaruh terhadap kerusakan sperma. Selain itu, obesitas, kemudian paparan terhadap panas, paparan terhadap zat kimia, serta radiasi, dan kurangnya olahraga itu juga dapat berpengaruh. Ya, itu materi tentang sperma yang rusak. Begitu Mbak Ripka dan sahabat Pramita. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Di mana tadi dokter mengatakan bahwa infertilitas ini merupakan gangguan kesuburan yang menyebabkan kegagalan pada pembuahan, begitu ya dokter ya, yang mungkin tidak selalu terjadi pada wanita, tapi juga bisa terjadi pada pria, begitu ya dokter ya? Betul. Ya, namun tadi dokter sudah katakan bahwa untuk mengetahui kelainan pada sperma ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya salah satunya adalah analisis sperma tadi. Apa saja sih persyaratan yang harus disiapkan oleh sahabat Pramita jika ingin melakukan pemeriksaan analisa sperma ini, dokter? Ya, baik. Sahabat Pramita, pemeriksaan analisis sperma ini sebenarnya merupakan pemeriksaan yang sederhana dan dapat dilakukan di semua cabang Pramita Lab. Sahabat Pramita cukup datang saja dengan sebelumnya berpuasa terlebih dahulu. Puasa yang dimaksud di sini bukan puasa makanan ya. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa berhubungan atau abstinensia atau puasa mengeluarkan sperma selama minimal 2-7 hari, tapi lebih bagus lagi di hari ketiga sampai kelima itu puasa terlebih dahulu. Kemudian sahabat Pramita bisa datang ke cabang Pramita Lab yang terdekat untuk melakukan pengeluaran sperma. Pengeluaran sperma ini dilakukan sebaiknya dengan cara masturbasi, boleh juga sih dengan cara senggama terputus, tapi tidak dianjurkan atau harus dicatat sebelumnya. Apabila sudah dilakukan pengeluaran sperma, sperma ini akan ditampung di wadah khusus yang bersih dengan mulut yang lebar. Kemudian sperma ini akan segera diperiksa oleh analis laboratorium secara cepat. Nah, apabila sahabat Pramita kesulitan untuk melakukan pemeriksaan ini di laboratorium, boleh juga melakukan pemeriksaannya di rumah, tapi kami sarankan terlebih dahulu untuk mengambil tabungnya, karena tabung yang digunakan itu khusus. Dan kami sarankan juga untuk segera membawa sampel sperma tadi, paling lambat 30 menit sudah harus sampai di laboratorium, karena harus segera dilakukan pemeriksaan supaya hasil yang kita keluarkan nanti bisa menjadi akurat. Begitu, Mbak.
Ripka dan sahabat Pramita. Ya, terima kasih dokter. Jadi bagi sahabat Pramita yang ingin melakukan pemeriksaan analisis sperma ini harus berpuasa berhubungan dan terakhir mengeluarkan sperma minimal 2-7 hari. Begitu ya dokter ya? Iya, betul. Ya, untuk pemeriksaan lain apakah ada dokter untuk mengetahui kerusakan sperma ini secara spesifik? Ya, baik. Selain pemeriksaan analisis sperma, kita juga mempunyai pemeriksaan lanjutan, yaitu kita sebut pemeriksaan DFI atau DNA fragmentasi indeks. Nah, pemeriksaan ini dapat juga dilakukan di semua cabang Pramita Lab. Pemeriksaan ini kita indikasikan untuk sahabat Pramita atau pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, baik primer maupun sekunder, kemudian mengalami keguguran yang berulang, atau kegagalan dalam proses inseminasi maupun bayi tabung, bisa melakukan pemeriksaan ini. Nah, pemeriksaan DFI ini bertujuan untuk mengetahui kerusakan dari DNA si sel sperma. Jadi ini pemeriksaannya khusus. Konsultasikan dengan dokter atau dokter androloginya sebelum melakukan pemeriksaan ini. Tapi tenang saja ya, sahabat Pramita, semua cabang lab Pramita bisa melakukan pemeriksaan. Ya, begitu Mbak Ripka. Baik dokter, untuk pemeriksaan DFI ini berarti termasuk pemeriksaan lanjutan setelah analisis sperma, begitu ya dokter ya? Betul. Jadi jika ada terjadi sesuatu pada hasil pemeriksaan analisis sperma akan disarankan ke DFI, namun harus konsultasi dulu kepada dokter spesialisnya, begitu dokter ya? Iya, betul. Ya, dan ini juga bisa dilakukan di seluruh cabang Pramita Lab. Nah, dokter, misalkan nih sahabat Pramita ingin melakukan pemeriksaannya, tapi malu apakah bisa dikerjakan di rumah atau ada tempat khusus untuk melakukan pemeriksaan ini, dokter? Ya, di laboratorium Pramita sendiri, pemeriksaan pengumpulan sperma itu, baik untuk analisis sperma maupun pemeriksaan DFI, itu dilakukan di ruangan khusus. Jadi, tenang saja sahabat Pramita, karena privasinya tetap terjaga dan tidak perlu malu. Jadi, lebih baik datang saja ya. Nah, begitu ya sahabat Pramita yang ingin melakukan pemeriksaan, langsung saja ke cabang Pramita Lab terdekat dimanapun sahabat Pramita berada karena sudah ada ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan ini ya dokter ya. Betul. Ya, terima kasih dokter. Nah, tadi dokter sudah mengatakan ada kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi, salah satunya itu rokok, alkohol, dan juga kafein. Kenapa sih dokter rokok atau alkohol dan kafein ini bisa menyebabkan atau mempengaruhi kerusakan pada sperma? Ya, baik. Sahabat Pramita, kebiasaan merokok, baik maupun rokok biasa, rokok kretek, maupun rokok listrik atau vape, itu menurut penelitian dapat mengurangi kualitas dari sperma karena menimbulkan radikal bebas atau stres oksidannya tinggi. Sehingga sebaiknya dihindari ya, sahabat Pramita. Merokok ini dapat menurunkan dari jumlah sel sperma serta pergerakannya. Kalau jumlahnya saja serta pergerakannya menurun, tentu kemampuan sel sperma untuk membuahi sel telur semakin berkurang. Nah, selain itu konsumsi kafein. Menurut penelitian, konsumsi kafein dalam jumlah berlebih, yaitu lebih dari 3 gelas sehari, itu dapat menurunkan produksi dan motilitas dari sperma juga. Kafein itu kita temukan tidak hanya pada minuman kopi ya, tapi juga kita temukan dalam soda. Jadi hindari minuman bersoda, juga minuman berenergi. Ya mungkin sahabat Pramita yang suka minum minuman berenergi dan soda juga perlu waspada, karena menurut penelitian konsumsi lebih dari 3 gelas itu dapat menurunkan jumlah dan pergerakan dari sel sperma. Nah, selain itu, konsumsi alkohol juga perlu diperhatikan. Menurut penelitian, konsumsi alkohol lebih dari 5 gelas dalam 1 minggu itu dapat meningkatkan kerusakan dari DNA sel sperma. Nah, siapa sih yang mau DNA spermanya rusak? Hindari alkohol.
Selain itu, alkohol juga dapat menurunkan jumlah serta pergerakan dari sel sperma tadi. Ya, begitu Mbak Rika. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk rokok, baik itu rokok apa tadi, kretek dan juga vape ya dokter ya, elektrik, itu benar-benar ada kandungan yang mempengaruhi kualitas dari sperma. Begitu ya dokter ya? Betul. Termasuk juga alkohol dan juga kafein. Jadi bagi sahabat Pramita yang merasa mungkin rokoknya terlalu banyak atau suka minum alkohol dan juga suka minum kafein, mungkin bisa dikurangi bagi sahabat Pramita yang sedang program agar kembali kualitas dari sperma itu kembali baik. Begitu. Ya, untuk selanjutnya apa sih yang harus diperhatikan? Adakah makanan-makanan yang harus diperhatikan dokter yang bisa dikonsumsi oleh sahabat Pramita? Ya, baik sahabat Pramita, tentu saja makanan itu berpengaruh terhadap kualitas sperma. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, you are what you eat. Jadi begitu pula dengan sperma. Nutrisi yang baik akan membuat sperma menjadi baik, sedangkan nutrisi yang buruk juga akan membuat kualitas sperma menjadi buruk. Nah, dewasa ini kan banyak kaum milenial yang sering makan makanan western, yaitu banyak mengandung gula, terlalu manis, terlalu mengandung asam lemak jenuh yang tinggi. Ternyata itu dapat menurunkan kualitas dari sperma. Tapi yang saya dapat sarankan untuk dapat meningkatkan kualitas sperma, mungkin sahabat Pramita bisa mencari makanan yang mengandung salah satunya vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini dapat sahabat Pramita temukan pada makanan berupa ayam, kemudian ikan, dan buah-buahan. Mudah sekali kan menemukannya. Vitamin B12 ini menurut penelitian dapat menurunkan peradangan serta dapat menurunkan stres oksidan radikal bebas sehingga kualitas sperma menjadi lebih baik. Nah, selain itu, sahabat Pramita dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin C mudah sekali ya kita temukan di Indonesia. Banyak buah-buahan yang tumbuh di sini, jeruk, atau stroberi, atau pisang, dapat dikonsumsi. Ternyata sahabat Pramita, menurut penelitian, konsumsi vitamin C dalam jangka yang panjang itu dapat meningkatkan produksi jumlah spermanya dalam beberapa bulan. Nah, mudah sekali ya. Selain itu, selain vitamin C, dapat juga kita konsumsi kacang-kacangan. Nah, kalau di luar negeri itu penelitiannya dengan menggunakan almond dan walnut. Tapi sahabat Pramita mau kacang tanah juga boleh. Ternyata kacang-kacangan ini dapat meningkatkan jumlah dan juga meningkatkan pergerakan dari si sel sperma. Nah, bagus untuk sahabat Pramita konsumsi kacang-kacangan. Nah, kemudian makanan yang mengandung likopen. Mungkin sahabat Pramita sudah ada yang tahu, likopen ini kita temukan pada buah dan sayur yang berwarna merah. Misalnya tomat, kemudian semangka, itu mengandung likopen. Ternyata sahabat Pramita, likopen ini dapat menurunkan kerusakan pada DNA sperma. Ya, bagus sekali ya likopen ini. Selain itu, likopen juga dapat meningkatkan produksi dan pergerakan dari sperma. Mungkin itu makanan-makanan yang dapat sahabat Pramita konsumsi untuk meningkatkan kualitas spermanya. Baik, terima kasih dokter. Berarti tadi ada beberapa makanan yang harus dikonsumsi oleh sahabat Pramita, bisa dicatat kembali, yaitu ada yang mengandung vitamin B12 ya dokter ya, vitamin C, yang kacang-kacangan dan juga yang mengandung likopen. Jadi buah dan sayur, daging-dagingan, ikan juga bagus untuk meningkatkan kualitas dari sperma, begitu ya dokter ya? Ya, betul. Ya, tadi ada kebiasaan-kebiasaan nih sahabat Pramita, seandainya ada yang suka berolahraga nih dokter, apakah olahraga bisa mempengaruhi kualitas atau bisa terjadinya kerusakan sperma? Silakan dokter. Ya, sahabat Pramita, olahraga tentu sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas dari sperma. Terdapat penelitian bahwa kurangnya olahraga
ditambah dengan peningkatan BMI atau obesitas, entah overweight, itu dapat menurunkan jumlah serta pergerakan dari sperma. Oleh sebab itu, olahraga tentu sangat dianjurkan. Olahraga yang bagaimana? Olahraga itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur ya, sahabat Pramita. Disarankan paling tidak 3 kali dalam 1 minggu, kemudian durasinya itu misalnya berjalan ya 20 menit sampai 30 menit. Mungkin sahabat Pramita bisa melakukan push up dan olahraga yang lain. Itu sangat baik karena olahraga ini ternyata dapat meningkatkan jumlah, meningkatkan pergerakan. Selain itu, menurut penelitian dapat meningkatkan level dari hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini kan penting dalam pembentukan sel sperma. Selain itu, hormon testosteron juga berpengaruh terhadap gairah seksual. Jadi, sebaiknya sahabat Pramita berolahraga secara teratur ya. Ya, begitu Mbak Ripka. Terima kasih dokter. Jadi untuk olahraga ini sebenarnya berpengaruh ya dokter ya. Betul. Hanya saja mungkin tidak boleh berlebihan, begitu dokter. Kalau berlebihan apakah juga termasuk bisa mempengaruhi dari kualitas sperma itu dokter? Ya, tentu olahraga yang berlebihan tidak disarankan. Olahraga berlebihan itu misalnya angkat-angkat berat atau bersepeda yang terlalu lama, terlalu sering, itu juga tidak baik, atau naik gunung. Menurut penelitian, kalau berhubungan dengan ketinggian, misalnya naik gunung nih, sahabat Pramita, itu berhubungan dengan jumlah sel sperma yang menurun. Kemudian bersepeda yang terlalu sering atau terlalu intens, itu juga tidak baik, karena pengaruhnya mungkin di penekanan dari kursi sepedanya terhadap organ kelamin itu ternyata dapat menurunkan produksi dari sel sperma, jadi jumlahnya menurun. Nah, kalau olahraga yang berhubungan dengan angkat berat itu sebenarnya perlu perlindungan khusus karena dapat menyebabkan penyakit, misalnya hernia, skrotum. Padahal skrotum itu kan kantung yang membungkus testis, pabriknya dari sel sperma. Ini menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Olahraga yang terlalu intens atau berat juga menimbulkan kelelahan. Kelelahan tentu dapat menimbulkan kualitas sperma menjadi lebih jelek atau buruk. Baik dokter, jadi intinya berolahraga itu sebenarnya bagus, hanya saja jika berlebihan bisa mempengaruhi kualitas dari sperma itu, begitu ya dokter ya. Nah, tadi dikatakan yaitu yang bersepeda, apakah itu termasuk penggunaan celana ketat juga termasuk berpengaruh dokter untuk kesehatan dari sperma itu? Ya, sebenarnya ada beberapa penelitian. Untuk celana ketat itu sendiri, kalau celana ketatnya tidak dalam jangka waktu yang lama sih tidak apa-apa dan tidak akan berpengaruh. Tapi ada juga penelitian pada pria yang sering menggunakan celana ketat dalam jangka panjang, itu 17% dari pria tersebut mengalami penurunan dari jumlah spermanya. Jadi mungkin sahabat Pramita bisa pertimbangkan untuk memilih celana yang tidak terlalu ketat untuk supaya produksi sperma tidak menurun ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi harus diperhatikan kembali ya dokter ya, cara berpakaiannya atau jenis-jenis pakaiannya supaya tidak mempengaruhi kesehatan ataupun kualitas dari sperma. Begitu ya dokter ya? Betul. Ya, mungkin itu tadi penjelasan yang cukup jelas dari Dr. Clarinda tentang kerusakan sperma. Selanjutnya, kita akan buka sesi tanya jawab atau Q&A. Bagi sahabat Pramita yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Dr. Clarinda. Namun, sebelum itu, mari kita saksikan video layanan Pramita Lab berikut ini.
Ya, itu tadi video layanan Pramita Lab tentang Pramita Mobile. Jadi sahabat Pramita tidak perlu khawatir lagi yang mungkin rumahnya atau jauh dari lokasi Pramita, cabang Pramita dimanapun, mungkin sekarang bisa langsung saja download Pramita Mobile di App Store ataupun Play Store. Nah, di situ sahabat Pramita dipermudah dengan pendaftaran bisa langsung di Pramita Mobile, tahu harga-harga dari pemeriksaan, dan juga transaksinya lebih mudah. Nah, ketika sahabat Pramita datang nih ke lokasi, bisa langsung mendapatkan antrian khusus dan dapat pelayanan langsung lebih cepat. Begitu ya sahabat Pramita ya. Nah, baik itu tadi layanan dari video layanan dari Pramita Lab. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita, yaitu wah banyak sekali nih dokter. Sepertinya semuanya penasaran nih tentang kerusakan sperma ini ya dokter ya. Kita langsung ya dokter ya. Untuk Baik. pertanyaan pertama dari Rosalia Priska underscore YC. Kalau untuk tes perlu rujukan dari dokter dulu atau tidak? Atau bisa langsung dokter? Silakan. Ya, untuk pemeriksaan sperma, sahabat Pramita mungkin ada mencurigai ke arah kelainan sperma di rumah, tapi belum berkonsultasi dengan dokter, tetap bisa melakukan pemeriksaan ini di Pramita Lab dengan sebelumnya berkonsultasi dengan dokter konsulen medis terlebih dahulu. Jadi di semua cabang Pramita Lab itu sudah ada dokter konsulen medis yang berjaga. Jadi sahabat Pramita tidak perlu khawatir untuk mencari rujukan karena nanti akan dibantu rujukannya dengan dokter konsulen medis. Baik, terima kasih Dokter Klarinda. Jadi sahabat Pramita yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu khawatir. Misalkan seandainya merasa sepertinya ada gangguan, begitu dokter ya, bisa langsung saja datang ke Pramita, nanti bisa konsul langsung ke dokter konsulen di Pramita cabang manapun. Ya, untuk selanjutnya dokter, pertanyaan kedua dari akun Instagram haruni.asyat. Ya, selamat siang Bu, saya Harun. Udah lebih 2 tahun ingin promil, tapi sperma encer dan ada komorbid hernia. Apakah ini sudah dikategorikan sperma rusak atau mandul, dokter? Silakan, dokter. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, sahabat Pramita. Sperma encer itu kalau belum dapat kita simpulkan sperma tersebut rusak atau tidak. Kemudian ada hernia mungkin menjadi suatu faktor resiko. Tapi sahabat Pramita tetap perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan hormonal, sahabat Pramita tidak perlu ragu untuk melakukan pemeriksaan analisis sperma. Karena pemeriksaan ini bermanfaat untuk menentukan sperma tadi rusak atau tidak. Seperti saya bicarakan tadi di depan, nanti akan diperiksa secara makroskopis, secara mikroskopis. Salah satunya tadi waktu pencairan juga akan dicek. Dan kemudian akan dapat disimpulkan, sahabat Pramita akan memperoleh kesimpulannya, apakah sperma tersebut baik atau tidak, misalnya normal atau tidak, itu akan dicantumkan di situ dan semua ketika diterima sudah ada nilai normalnya. Sahabat Pramita tidak perlu khawatir, sebaiknya nggak usah malu, cukup datang saja ke Pramita Lab terdekat untuk melakukan pemeriksaan ini supaya tidak menduga-duga sendiri di rumah ya. Kemudian karena diagnosis infertilitas, ini kan karena tadi kasusnya sudah 2 tahun, berarti termasuk infertilitas ya. Diagnosis infertilitas itu makin cepat ditegakkan, terapi makin cepat dilakukan, tentu hasil outcome-nya untuk mencapai kehamilan makin bagus. Ya, jadi saya sarankan untuk segera cek saja. Baik, terima kasih Dokter Karinda. Jadi untuk sahabat Pramita bisa mungkin langsung saja daripada untuk memperkirakan sendiri, takut salah juga, jadi bisa langsung saja datang ke Pramita Lab dimanapun sahabat Pramita berada, begitu ya. Ya, untuk selanjutnya ya dokter, dari almahira.cs. Mbak, identifikasi sperma rusak itu seperti apa ya? Adakah cara screening agar bisa melihat sperma pasangan kita baik atau tidak? Silakan dokter. Ya, pertanyaannya hampir sama ya, sahabat Pramita. Pemeriksaan yang perlu dilakukan salah satunya
yang paling sederhana adalah analisis sperma. Cukup datang saja untuk melakukan pengumpulan sperma, karena nanti akan diperiksa oleh analis laboratorium dan juga dokter mengenai kualitas dari spermanya, baik secara makroskopis, baik warna, jumlah, kemudian baunya, pH-nya, volumenya, itu akan diperiksa. Kemudian dari mikroskopis itu pergerakan, kemudian morfologi atau bentuknya, konsentrasinya, vitalitas spermanya, itu akan secara lengkap diperiksa. Nah, jadi cukup datang saja karena pemeriksaan ini simple dan dapat menentukan sperma itu sehat atau tidak sehat. Baik, terima kasih Dokter Klarinda. Jadi mungkin untuk mau screening sendiri bisa dilihat dari warnanya atau aromanya, baunya seperti apa, begitu ya dokter ya? Betul. Dan untuk lebih lanjutnya langsung saja periksakan ke Pramita Lab, dimanapun sahabat Pramita berada. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Arniah 08. Dok, apakah bisa berpengaruh mutu atau kualitas sperma dari faktor usia? Apakah benar jika seorang yang melakukan onani bisa mempengaruhi mutu dari spermanya? Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Faktor usia tentu sangat berpengaruh terhadap infertilitas. Menurut penelitian, usia makin tua, dalam hal ini 35 atau 40 tahun ke atas, itu ditemukan kerusakan dari DNA sperma semakin banyak. Kalau makin banyak yang rusak, tentu pembuahan semakin sulit tercapai, kehamilan sulit tercapai. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi Mbak Ripka? Apakah benar jika seorang yang melakukan onani bisa mempengaruhi mutu dari spermanya? Melakukan onani tidak berhubungan secara langsung dengan kualitas dari sperma. Jadi sahabat Pramita tidak perlu khawatir, cuma melakukan onani terus-menerus tentu akan menimbulkan kelelahan. Kalau kelelahan itu juga dapat mempengaruhi secara tidak langsung kualitas dari spermanya. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Jadi untuk jawaban tadi sudah cukup jelas ya, bisa mempengaruhi dari kesehatan maupun tenaga dari sahabat Pramita sendiri. Ya, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Galuh_Pratiwi Yulinda. Ya, selamat siang dok. Untuk yang pernah operasi varikokel dan apakah ini sudah dikategorikan subur dok? Dan apakah ini pengaruh ke promil? Silakan dokter. Ya, bila ada riwayat sebelumnya varikokel dan telah melakukan operasi, biasanya dokter tetap akan melakukan pemeriksaan setelah operasi tersebut untuk menentukan kualitas spermanya. Jadi sahabat Pramita perlu melakukan konsultasi lagi dengan dokternya atau mungkin dokter androloginya untuk nanti dilakukan pemeriksaan sperma lagi. Nah, jadi belum tentu sudah melakukan operasi varikokel langsung kualitas spermanya baik, belum tentu. Jadi baiknya konsultasikan lagi dengan dokter androloginya atau dokternya untuk dapat dilakukan pemeriksaan sperma. Karena dari pemeriksaan lanjutan setelah operasi ini baru dapat disimpulkan kualitas dari spermanya sudah membaik atau belum. Baik, terima kasih dokter. Jadi mungkin bagi sahabat Pramita yang sudah pernah melakukan pemeriksaan operasi varikokel ini harus diperiksa atau dikonsultasikan secara berkala, begitu ya dokter ya, untuk mengetahui bagaimana kondisinya, apakah sudah subur atau tidak, atau apakah ada kelainan atau tidak. Begitu ya dokter? Betul. Ya, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter ya. Baik. Banyak sekali ini dokter, sepertinya semuanya pada penasaran tentang kerusakan sperma ini karena memang sangat menarik tema hari ini ya dokter ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari poelilo.id.
Tanya dong dok, kalau berhubungan menggunakan lubrikan, apakah dapat merusak sperma? Dan kalau berhubungan setiap hari, apakah akan mengurangi tingkat kesehatan sperma atau jadi rusak tidak ya dok? Silakan dokter. Ya, penggunaan lubrikan itu sebenarnya dapat berpengaruh karena lubrikan itu bersifat spermatisid atau dapat mematikan sel sperma. Jadi kalau eh, sahabat Pramita bertujuan untuk memperoleh keturunan, ya sebaiknya tidak menggunakan lubrikan karena yaitu sifat dari lubrikan itu sendiri yang dapat mematikan sel sperma. Kita membutuhkan lebih banyak sel sperma yang hidup memasuki rahim supaya kesempatan untuk membuahi sel telur pun semakin banyak. Nah, kemudian pertanyaan keduanya apa Mbak Ripka? Pertanyaan yang kedua dokter, kalau berhubungan setiap hari, apakah akan mengurangi tingkat kesehatan sperma atau jadi rusak tidak ya dok? Berhubungan setiap hari tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sel sperma, hampir sama dengan yang onani tadi ya, tapi berhubungan setiap hari itu bisa menimbulkan kelelahan juga, sehingga secara tidak langsung baru berpengaruh ke kualitas spermanya. Baik, terima kasih dokter. Jadi kesimpulannya adalah lubrikan bisa mematikan sel-sel dari sperma itu. Padahal kita membutuhkan banyak sel sperma, banyak jumlah dari sel sperma untuk pembuahan. Begitu ya dokter ya. Dan juga yang mungkin tadi dikatakan onani atau setiap hari berhubungan tidak mempengaruhi kualitas, hanya saja mungkin tubuh menjadi lebih lelah. Jadi kualitasnya dari tubuh akan berkurang atau gairah akan berkurang. Begitu ya dokter ya? Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, dari Nailaika Purnomo, dok mau tanya, apakah makan toge dapat menyuburkan sperma dok? Kata orang-orang biar cepat hamil, cowok disuruh makan toge biar makan toge banyak agar spermanya kuat dan besar. Apakah benar dok? Silakan dokter. Ya, baik sahabat Pramita. Jadi makan toge itu ternyata memang benar dapat mempengaruhi sel sperma menjadi lebih baik. Ya, menurut penelitian kan toge itu mengandung B12 juga hampir sama dengan kacang-kacangan tadi. Makan toge dapat meningkatkan jumlah dan juga pergerakan dari sel sperma. Kalau jumlah dan pergerakannya makin baik, tentu kemampuan sel sperma untuk membuahi sel telur pun semakin baik. Jadi bukan mitos, ternyata makan toge itu baik. Baik, terima kasih dokter. Sudah jelas tadi dikatakan oleh dokter bahwa sayur-sayuran termasuk toge ya dokter ya, itu bisa ada mengandung B12 seperti makanan yang dianjurkan oleh dokter Clarinda tadi. Jadi sahabat Pramita yang mungkin memang sudah tidak asing juga ya dokter ya, memang dari orang tua juga mengatakan kalau ingin program cepat punya anak harus makan toge supaya prosesnya lebih cepat, begitu ya dokter ya. Jadi betul sekali yang dikatakan dokter, supaya mempercepat atau bisa terjadi pembuahan, bisa rutin makan toge atau kecambah, karena mengandung kacang-kacangan dan B12 tadi. Selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter, ada dari Galuh_Pratiwi Yulinda. Dok, untuk pria yang punya penyakit imun dan HIV, apakah sperma kualitasnya buruk? Silakan dokter. Pada pria yang mempunyai penyakit imun atau HIV, itu belum tentu kualitas spermanya menjadi buruk. Perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Cuma kan ini kalau penyakit HIV itu kan menular, jadi konsultasikan dulu dengan dokter yang menangani. Baik, terima kasih dokter. Sebenarnya artinya tidak ada pengaruh ya dokter ya untuk penderita penyakit HIV ini kepada kualitas dari sperma. Mungkin hanya saja nanti akan berpengaruh ke penyakitnya, akan tertular baik itu ke pasangan maupun ke keturunan. Begitu ya dokter ya? Betul. Ya, terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Baik. Nah, di sini ada
dari Bun V97. Dok, apa sih penyebab seseorang bisa terkena sperma rusak? Atau bisa mengalami maksudnya ya, apa hanya perokok saja? Lalu do and don't ketika sperma sudah terindikasi rusak. Kita harus melakukan apa ya dok? Silahkan dokter. Baik, tadi di materi sudah saya jelaskan penyebab sperma rusak itu bisa karena penyakit, misalnya infeksi, kemudian penyakit varikokel, kemudian berhubungan juga dengan usia makin tua, kerusakan sel sperma semakin banyak. Selain itu, faktor-faktor resiko juga berpengaruh, yang do and don'ts-nya. Kalau don'ts-nya, hindari ya merokok, baik rokok biasa, kretek maupun rokok listrik. Kemudian hindari juga konsumsi minuman berkafein lebih dari 3 gelas sehari. Tidak hanya kopi ya, sahabat Pramita, bisa juga minuman bersoda, itu tinggi kafein. Kemudian minuman berenergi, itu juga tinggi kafein. Selain itu, hindari juga minuman beralkohol, karena minuman beralkohol menurut penelitian tadi dapat menyebabkan kerusakan dari DNA sperma. Nah, selain itu, yang perlu dihindari juga olahraga berlebihan. Kalau yang dilakukan berarti olahraga yang teratur ya. Selain itu, yang dihindari juga makanan yang buruk, diet yang buruk, diet yang misalnya konsumsi makanan cepat sajinya banyak, kemudian makanan-makanan western yang sangat manis, yang banyak mengandung lemak jenuh, itu juga dihindari. Sedangkan do-nya, ya konsumsi makanan yang bernutrisi baik, seperti yang saya jelaskan tadi, B12, C, kacang-kacangan, likopen yang banyak terdapat di ayam, ikan, sayur, dan buah, itu dikonsumsi supaya sel spermanya baik dan menjadi tidak rusak. Nah, yang dihindari lagi adalah paparan terhadap panas, radiasi, dan zat-zat kimia, itu juga perlu dihindari. Selain itu, yang perlu dilakukan juga adalah kalau sel spermanya sudah terindikasi rusak, ya lakukan konsultasi. Jadi sudah terdiagnosis nih, sahabat Pramita sudah melakukan pemeriksaan di laboratorium, analisis sperma atau DFI-nya, ternyata memang buruk hasilnya, konsultasikan dengan dokter androloginya untuk mendapatkan terapi dari penyebab sperma rusak tadi. Tenang saja, karena beberapa penyakit itu dapat disembuhkan sehingga kualitas spermanya dapat diperbaiki, dan untuk sahabat Pramita yang sedang promil jadi bisa lebih mudah ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi sudah dijelaskan tadi ya sahabat Pramita bahwa yang harus dilakukan adalah mengurangi rokok, alkohol, dan juga kopi atau kafein. Yang juga harus memakan makanan yang bernutrisi baik dan hindari makanan-makanan yang instan atau junk food. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Ya, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dokter. Dari Dwi Maharani Sulistiawati. Dok, untuk pria yang ada komorbid diabetes dan hernia, apakah sudah dikategorikan rusak, dok? Silakan. Ya, sahabat Pramita, mempunyai penyakit komorbid diabetes dan hernia itu menjadi faktor risiko saja. Jadi risiko untuk sel spermanya menjadi rusak menjadi lebih besar. Untuk dapat memastikan, sekali lagi saya mendorong sahabat Pramita yang belum memperoleh keturunan atau mengalami infertilitas atau keguguran yang berulang, atau program inseminasi atau bayi tabungnya belum berhasil, periksakan diri baik dari segi perempuannya maupun prianya ya. Perlu pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan hormon-hormon, juga pemeriksaan analisis sperma perlu dilakukan untuk dapat menyimpulkan rusak atau tidaknya sel sperma. Ya, terima kasih dokter. Seperti yang tadi dokter katakan, memang untuk mengetahui, memperjelas apakah ini spermanya rusak atau tidak, itu harus dengan pemeriksaan ya dokter ya. Betul.
Ya, baik. Itu yang mengalami komorbid diabetes atau yang lainnya mungkin penentunya dari pemeriksaan itu tadi. Ya, terima kasih banyak ya dokter untuk jawabannya. Kembali lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pramita. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter Klarinda. Namun karena keterbatasannya waktu, kami memohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat dijawab oleh dokter Klarinda. Tapi semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita sehingga bisa menjadi pelajaran atau pengetahuan kita bersama. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya sahabat Pramita. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan kembali video layanan Pramita berikut ini. Merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, manfaatkan berbagai paket medical check-up sesuai kebutuhan sahabat Pramita dengan penawaran istimewa serba Rp770.000. Berlaku mulai 8 sampai dengan 20 Agustus 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka! Merdeka, selamat hari ulang tahun ke-77 ya sahabat Pramita buat Indonesia. Ya, bagi sahabat Pramita yang ingin melakukan pemeriksaan, juga tidak perlu khawatir nih. Sekarang Pramita Lab sedang mengadakan promo kemerdekaan, di mana ada 3 paket dengan item yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dengan harga serba Rp770.000. Jadi sahabat Pramita tidak perlu khawatir lagi untuk biaya yang tinggi mungkin atau khawatir kayaknya ini terlalu begini, terlalu begitu. Tidak perlu khawatir karena serba Rp770.000 dengan item yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sahabat Pramita. Oke, itu tadi promo dari kemerdekaan dari Pramita Lab ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih dokter oleh sahabat Pramita. Apa sih yang ditunggu-tunggu dokter? Pengumuman pemenang. Iya, betul sekali. Pengumuman ketiga sahabat Pramita yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan unik seputar kerusakan sperma. Ya, jadi nanti ketiga sahabat Pramita yang terpilih ini akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga e-voucher pemeriksaan laboratorium sebesar Rp250.000 yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Ya, langsung saja ya dokter ya, kita bacakan nih ketiga sahabat Pramita yang terpilih ya dokter ya. Ya, sahabat Pramita terpilih pertama adalah Bun Bun V97. Sahabat Pramita yang kedua adalah Galuh_Pratiwi Yulinda. Dan sahabat Pramita yang ketiga adalah Dwi Maharani Sulistiawati. Selamat kepada ketiga sahabat Pramita yang terpilih. Ya, baik itu tadi ya. Ketiga sahabat Pramita yang terpilih, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada ketiga sahabat Pramita yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah tadi. Dan diingatkan kembali kepada ketiga sahabat Pramita yang tadi sudah terpilih, jangan lupa untuk tidak men-private akun Instagramnya, karena nanti akan dihubungi oleh tim Pramita via DM. Oke, sebelum kita akhiri nih dokter, tadi kita sudah sharing tentang kerusakan sperma, sudah dibacakan ketiga pemenang atau ketiga sahabat Pramita yang memberikan pertanyaan-pertanyaan unik. Nah, sekarang kita mau review kembali nih dokter materi kerusakan sperma ini. Dokter mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan dokter. Ya, baik Mbak Ripka. Jadi dewasa ini kasus infertilitas makin meningkat. Infertilitas itu adalah kegagalan reproduksi pada pasangan untuk memperoleh keturunan setelah 12 bulan berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi. Infertilitas ini dapat disebabkan oleh faktor wanita dan juga faktor dari si pria. Nah, infertilitas pada pria ini
seringkali tidak disadari, namun harus dilakukan pemeriksaan karena infertilitas pada pria ini berhubungan dengan sperma yang rusak atau tidak sehat. Diperlukan pemeriksaan baik anamnesis maupun pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan hormon, pemeriksaan analisis sperma atau DFI untuk dapat menunjang diagnosis kerusakan sperma atau infertilitas pada pria. Dengan diagnosis yang tepat, tentu terapi akan dapat tepat sasaran juga kehamilan pun akan semakin cepat terjadi. Begitu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Dr. Klarinda Hermanto mengucapkan terima kasih sekali lagi dan waktu saya kembalikan ya Mbak Ripka. Terima kasih banyak Dr. Klarinda sudah sharing bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baik, itu tadi kesimpulan dari Dr. Klarinda sekaligus penutup acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh sahabat Pramita yang sudah setia menyaksikan Healthy Talk IG Lab pramitalab.id pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Healthy Talk berikutnya. Tetap pantengin terus akun Instagram pramitalab.id. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan salam sehat bagi sahabat Pramita semuanya. Merdeka!